Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alberto Bertolomeus Raru, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi semester 6 kelas A dengan NIM 19030300009. Saya akan menjelaskan hasil review untuk buku kedua mata kuliah Sosiologi Politik. Judul bukunya Politik Konstitusional dalam Demokrasi Multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang diliputi oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya melestarikan otonomi teritorial mereka, atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara atau keduanya. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional dikalahkan oleh periode politik luar biasa di mana debat, musyawarah, dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Periode politik konstitusional ini sering kali mirip dengan krisis eksistensial bagi negara karena strukturnya terkadang eksistensinya dipertanyakan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari lanskap politik beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Proses penentuan nasib sendiri di Catalonia yang telah menampilkan konsultasi tentang masa depan politiknya pada tahun 2014, pemilihan plebissit pada tahun 2015, dan referendum pada tahun 2017 telah melibatkan perdebatan sengit tentang masa depan politiknya yang telah memaksanya negara Spanyol untuk menanggapinya. Tanggapan ini datang terutama melalui pendekatan hukum dan ketertiban seperti yang dicontohkan oleh pengadilan para pemimpin separatis yang diadakan pada tahun 2019. Dalam konteks Brexit, Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, telah mengindikasikan bahwa dia ingin memberi Skotlandia kesempatan lagi untuk memilih kemerdekaan. Di Belgia, politik konstitusional adalah kejadian biasa dan terjerat dalam politik normal karena pandangan yang berbeda dari komunitas berbahasa Flemish dan Prancis tentang masa depan negara Belgia telah membuat pembentukan pemerintah menjadi proses yang sulit. Dengan tekanan Flemish yang sedang berlangsung untuk reformasi, negara lebih lanjut didorong oleh popularitas New Vlaamse Alliance. Politik konstitusional adalah kejadian biasa dan terjerat dalam politik normal karena pandangan yang berbeda dari komunitas berbahasa Flemish dan Prancis tentang masa depan negara Belgia telah membuat pembentukan pemerintah menjadi proses yang sulit. Di Kanada, ketika harus menentukan tempat Quebec dalam federasi, politik konstitusional telah dikesampingkan, terutama karena upaya yang gagal untuk mengakomodasi nasionalisme Quebecius melalui reformasi konstitusi di masa lalu menyebabkan lonjakan dukungan separatis di provinsi tersebut. Karena itu, pemerintah liberal Justin Trudeau telah berjanji untuk mengembangkan hubungan antar bangsa yang baru dengan masyarakat aborigin di negara itu. Buku ini menawarkan kerangka analisis orasional untuk politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Ini menunjukkan bahwa memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang politik semacam itu melibatkan pemahaman 3 dimensi. Masuk yang pertama, apa itu politik konstitusional dalam demokrasi multinasional? Politik konstitusional di negara-negara multinasional secara kualitatif berbeda dari politik konstitusional di negara-negara mononasional karena melibatkan negara klaim untuk penentuan nasib sendiri. Dalam konteks negosiasi semacam itu, kekhawatiran tentang kekuatan politik relatif yang akan dijalankan oleh beberapa komunitas adalah yang paling utama. Seperti yang dijelaskan Horowitz dalam risalah klasiknya tentang konflik etnis, ketakutan akan dominasi oleh kelompok lain adalah dinamika sentral dari negara-negara yang sangat beragam. Dengan demikian,
Masalah-masalah sensitif dan memang emosional berkaitan dengan tempat dan status negara-negara minoritas biasanya berada di garis depan politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Isu-isu seperti itu seringkali memiliki nilai simbolis yang besar, misalnya ketika menyangkut kualifikasi bangsa minoritas, akankah secara resmi diakui sebagai sebuah bangsa, sebagai beberapa jenis lain dari kelompok yang berbeda, sebagaimana pengakuan itu akan diungkapkan? Pertanyaan pengakuan yang biasanya menjadi pusat politik konstitusional dalam demokrasi multinasional adalah pertanyaan yang sulit untuk dinegosiasikan. Sangat sering pengakuan sebuah bangsa selain yang diproyeksikan oleh negara tidak terpikirkan oleh banyak, jika tidak sebagian besar warga negara dan politisi di negara multinasional. Akomodasi institusional dari komunitas-komunitas ini adalah pertanyaan lain yang seringkali terbukti sangat sulit selama negosiasi konstitusional. Memang cenderung ada keinginan yang lebih besar untuk desentralisasi di negara-negara minoritas daripada di tempat lain di negara itu. Akibatnya peningkatan desentralisasi untuk negara minoritas seringkali membutuhkan pengenalan atau pendalaman asimetri dalam penataan teritorial suatu negara. Yang kedua, siapa aktor politik konstitusional di demokrasi multinasional? Konstitusi sering digambarkan sebagai tawar-menawar. Ini dari Holmes, yang berarti bahwa politik konstitusional adalah proses yang berpusat pada aktor. Agensi dalam politik konstitusional negara multinasional dapat dilihat dalam berbagai cara. Dari perspektif multinasionalisme yang ketat, orang-orang melihat berbagai negara terlibat dalam definisi ulang hubungan mereka dengan negara atau satu sama lain. Memang dalam aturan multinasional biasanya ada polarisasi ideasional internal atas sifat negara, yang merupakan jantung dari politik konstitusional. Dari sudut pandang kelembagaan, politik konstitusional di negara-negara multinasional yang bersifat federal menampilkan pemerintah unit pusat dan konstituen, masing-masing mewakili komunitas politik. Dengan demikian, nasionalisme termasuk nasionalisme negara serta gerakan nasionalisme adalah aktor sentral dalam politik konstitusional demokrasi multinasionalisme. Negara multinasionalisme adalah komunitas-komunitas. Dengan kata lain, sementara negara memproyeksikan bangsa tertentu, lembaga atau aktor politik lain atau keduanya mempromosikan dan mengekspresikan keberadaan satu atau lebih negara di dalam negara. Oleh karena itu, nasionalisme adalah kekuatan politik sentral dan abadi dari demokrasi multinasional. Gerakan nasionalis dalam negara multinasional mencari atas nama rasa solidaritas, khususnya di antara anggota komunitas yang mereka klaim mewakili masa depan politik yang berbeda untuk komunitas ini. Secara khusus, sementara gerakan nasional terkekang dan mencari hak kolektif, mendapatkan pengakuan atas komunitas mereka, atau mengamankan akses ke kekuasaan politik di dalam institusi pusat di dalam negara. Nasionalisme adalah fenomena multifaset yang terdiri dari dimensi identitas dan kepentingan. Selain itu, sebagai bentuk politik, nasionalisme melibatkan mobilisasi untuk mendukung beberapa jenis perubahan kelembagaan dalam hubungan antara bangsa minoritas dan negara, paling sering menunjukkan peningkatan otonomi teritorial. Masing-masing dimensi nasionalisme ini menyusun politik konstitusional di negara-negara multinasional. Nasionalisme mungkin pertama dan terutama merupakan jenis politik identitas. Simbol dan narasi menyempurnakan identitas nasional komunitas mereka adalah bagian penting dari politik gerakan nasionalis manapun. Yang ketiga, bagaimana politik konstitusional dalam demokrasi multinasional terjadi? Dari waktu ke waktu, pencarian penentuan nasib sendiri negara-negara minoritas membawa ke atas agenda politik pertanyaan konstitusional, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan struktur dasar negara, hak-hak warga negara dan masyarakat, dan aturan untuk kehidupan normal politik dalam demokrasi multinasional. Memang periode politik konstitusional dalam demokrasi multinasional dapat disebabkan oleh lonjakan popularitas gerakan atau partai nasionalis
atau radikalisasi, klaim penentuan nasib sendiri dalam negara minoritas. Politik konstitusional dalam demokrasi multinasional melibatkan diskusi tentang definisi ulang struktur, cara kerja, dan terkekang bahkan sifat negara. Demikian, periode politik konstitusional biasanya sangat penting dalam perkembangan politik demokrasi multinasional. Oleh karena itu, politik konstitusional dapat dilihat sebagai titik kritis gagasan tentang titik-titik kritis mengacu pada titik penting dalam waktu untuk memahami hasil-hasil politik. Sekian review saya. Terima kasih.